Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua para kawan-kawan petani milenial, pemuda petani, juga petani pemula. Sudah saatnya si cabai ini saya pindah tanamkan ya, karena si daunnya itu udah nyampe 8 daun dan memang sudah pada besar-besar. Kalau sekiranya ini terlalu telat, dia akan saling bersaing dan akan mati sebagian ya. Makanya hari ini saya akan pindah tanamkan ke tanaman yang lebih luas dan memang sudah saya persiapkan. Seperti halnya video-video yang lalu, saya sudah menggambarkan cabai yang sebelah sini itu dari usia 1 bulan sampai sekarang sudah nyampe 1 bulan lebih 12 hari. Jadi memang itu sudah jadwalnya dipindah tanamkan. Kebetulan tadi siang sudah mengalami hujan yang cukup lebat di sini. Jadi si tanahnya sudah terlihat basah ya. Jadi sekiranya sudah saatnya saya memindah tanamkan si bibit cabai ini, dan memang di sebelah sana saya akan menanam. Dan memang ada sebelah kirinya ada yang baru usia 1 bulan lebih 2 hari. Kelihatannya ini masih lama ya, atau sekitar 2-3 minggu lagi baru bisa dipindah tanamkan. Ya, seperti halnya di video-video yang sudah berlalu, ini si cabai masih kecil-kecil dan sekarang sudah mulai keluar daunnya. Ya, sebentar lagi saya akan memindah tanamkan si cabai ini. Diharapkan jangan di skip. Yuk. Atau saya nyocok-nyocok. Proses penanaman gitu maksudnya mah. Penalasan di kunang betul di kepe. Itu teh nanam apa? Ini Ah, saya kebetulan nanam cabai rawit. cengek ya, cabai rawitnya cengek. Iya, cabai rawit. Kalau kita kan bahasa Sunda biasa makan cengek, jadi namanya cengek. Nah, seperti ini. Kenapa dibungkus dulu di atas, enggak langsung Ya, dimasukin ke bawah gitu? si akarnya supaya dia sudah digenggam sama tanah ya. Ketika dia ditanam di bawah tanah, jadi kalau posisi si tanahnya apa namanya, masih bahasa Indonesia nanti buyar tuh, apa namanya, kalau si tanahnya padat, si akar itu dia akan bagus ya nanti ke pas pertumbuhannya bagus. Sama suuk itu teh digabung ya, kacang tanah. Kacang tanah ya. Sengaja ini kenapa saya gabung sinkronisasikan, supaya ketika si cabai usia kecil seperti ini, masa tanam pertama, dia sudah ada rimbun kacang tanah. Jadi bahasa Sundanya itu keiuhan. Jadi apa ya, kalau bahasa lainnya daripada bahasa Sunda, bahasa apa? Ya sudah, kita lanjutkan untuk penanaman selanjutnya. Itu pindahan dari mana itu teh, Bang? Ini Dari pot gitu. ya, dari pembibitan ya. Kita sudah, ini saya cabut dari pembibitan yang memang tadinya banyak. Memang kebetulan ini usianya sudah pas untuk dipindah tanamkan. Kalau ini tidak dipindah tanamkan segera, dia akan bersaing ya. Seperti halnya keempat pohon cabai ini, kalau misalnya dia tidak dipindah tanamkan, nanti akan Perebutan bukan nutrisari, apa nutrisi. nutrisi dari pH tanah ya. Makanya dia harus dipisahkan ya. Nggak bedanya kalau misalnya kita berkeluarga ya, kalau nggak ada yang ngerantau, kalau nggak ada yang berpisah, itu di rumah ribut ya. Sama halnya kayak pohon gini, dia akan ribut ya. Nah, itu yang di ember itu apaan? Yang di ember kebetulan memang air biasa. Oh, air Ini biasa. supaya mempercepat pertumbuhan si cabai yang saya tanam ini ya. Dan di sini saya buat apa namanya yang kayak gini tuh, sedalam
kurang lebih 3 cm ya. Nah, dibungkus seperti ini, seperti membuat dodol ya Kang, seperti membuat dodol. Nah, setelah gini kan si akar tuh udah terbungkus tuh, dia udah rapi, udah termanage ya, jadi nggak bakal lompat kemana-mana. Terus juga cara penanamnya itu harus dalam ya, karena si cengek ini si pohon cabai ini kalau misalnya dia rendah ya, dia akan terbawa angin. Setelah terbawa angin dia akan lepas ya. Tapi kalau udah dipindah ke sini udah gak dipindah lagi? Enggak. Rencana sekarang mau nanam berapa pohon? Ini kebetulan karena tidak hujan, untuk hari ini saya akan menanam kurang lebih 40 pohon ya. Udah berapa lama nanam cabai? Kebetulan untuk masalah penanaman cabai rawit ini saya baru belajar itu ketika pasca Covid ya, bukan pasca, setelah itu pasca ya. Pasca Covid, karena memang saya bingung cari kerja dan memang tidak mau bekerja. Saya berpikir untuk berdikari, awalnya sih bingung. Tapi ketika saya bermain ke sawah, ya ternyata ada orang yang sedang bercocok tanam. Disitulah saya mulai tertarik. Nah, ketertarikan saya kepada cabai karena tantangannya banyak ya. Dia dari usia kecil seperti ini, dari mulai pembibitan, penyakitnya tuh luar biasa banyak ya. Beda halnya dengan kacang tanah atau tanaman-tanaman yang lain. Jadi memang hidup saya itu intinya tantangan itu sebagai motivasi hidup. Ya, mudah-mudahan ini satu pohon bisa menimbulkan generasi-generasi yang bagus. Semua generasi berasal dari satu induk ya. Tapi sebelumnya udah pernah ngalamin gitu, nanam terus sampai ke panen? Kebetulan memang sudah kemarin kan saya mulai itu dari tahun 2021, tepatnya di bulan Agustus saya mulai menanam cabai ini bervarian Ori 212. Awalnya sih coba-coba iseng-iseng. Ternyata pas 90 hari maju ke 100 hari ternyata dia mulai berbuah ya, berbunga dan menghasilkan. Alhamdulillah ya, kemarin dari modal kecil sampai hari ini sudah terganti ya. Bahkan kalau sekarang untuk masalah panen itu tinggal ngambil untung-untungnya saja, atau bahasa lainnya hasilnya itu ketika saya panen saya langsung dibayar oleh si cabai tersebut ya. Jadi masalah modal itu sudah kembali. Itu yang saya rasakan. Punya berapa petak sawah? Kebetulan 3 hektar ya. 3 hektar berkelipatan selisih 10 ya. Nggak, maksudnya selain di sini gitu, di mana lagi bertanam? Di tempat sana, kebetulan di sana ada lahan kosong, lahan yang tidak ditanami sama yang punya. Jadi saya pinjam dulu, sementara yang punya lahannya itu lebih besar juga lebih banyak. Jadi saya meminta izin kepada yang punya lahan untuk menanami, apa istilahnya, supaya saya mempunyai kegiatan lah, apa saya nanam cabai, nanam bawang, atau nanam yang lainnya. Ini buat kedepannya nih, barangkali ada subscriber nih yang mau ikut investasi, contohnya buka invest gak Boleh untuk para pada investor? teman-teman saya, khususnya kawan-kawan satu channel atau misalnya subscribe yang memang mengikuti saya, yang kenal ataupun tidak kenal, silahkan. Kalau misalnya ada motif, ada minat untuk membantu kepada kaula muda, khususnya seperti halnya saya, petani pemula ya, petani muda. Tapi walaupun petani awal, saya selalu belajar, dan memang belajar dari pengalaman-pengalamannya. Saya menerima kepada kalian yang istilahnya kelebihan uang, daripada bingung untuk membeli apapun, lebih baik silahkan saya menerima hibah atau menerima bantuan dari kalian untuk senantiasa pengembangan ya istilahnya. Dan juga
ada istilah bagi hasil kalau sekiranya kita memegang sistem saling percaya ya. Saya sebagai pengelola, silakan Anda sebagai investor atau silakan Anda sebagai pemodal ya. Tinggal apa istilahnya, banyaklah cara-cara kita ketika kita ingin mempunyai sesuatu tapi tidak punya atau tidak bisa, tidak ada waktu, tidak ada luang untuk istilahnya donatur atau apa istilahnya, kalian yang sibuk bekerja ingin mempunyai lahan tanaman misalnya cabai rawit atau bawang, silahkan hubungi saya ya. Bagaimana kalau dari subscriber berinvestor berupa fisik, contohnya pupuk atau bibit, gimana? Kepada investor, kalau misalnya nginvestnya itu berupa pupuk atau bibit, itu saya juga akan terima. Tapi memang untuk masalah perhitungannya silahkan kembali kepada invest ya, karena memang saya sendiri sebagai pengelola tidak paham terhadap apabila ketika ada investor hanya memberikan bantuan berupa pupuk dan bibit ya. Tapi kalau untuk bibit sendiri saya mungkin bisa ya memperhitungkannya, tapi kalau untuk hanya pupuk sendiri itu kalau misalnya tanpa perhitungan saya tidak bisa menerima. Tapi yang paling saya bisa terima itu datang kepada saya, ngobrol, musyawarah, terus bagaimana nanti kedepannya, apakah memang si pupuk itu diberikan secara cuma-cuma hanya untuk pengembangan dan memang supaya saya berkembang. Dan itu memang saya terima kasih sekali kepada invest yang memang betul. Yang pertama analisis saya itu, yang kedua kalau sekiranya ada perhitungan di akhir, tidak cukup memberikan berupa pupuk tapi memberikan lahan ya, sekaligus apa tadi, pupuk sama apa, Bibit. sama bibitnya, insya Allah saya bersedia ya. Tapi jangan terlalu apa istilahnya, terlalu luas juga ya, ya kurang lebih dari sehektar dari ukuran 1 hektar kurang, jangan lebih dari 1 hektar, karena kemampuan saya untuk mengelola itu terbatas ya. Terkecuali kalau saya sendiri sudah berkembang, sudah bisa menghasilkan uang banyak atau istilahnya hasil dari pertanian dan memang sudah tidak ragu lagi, itu baru saya akan menerima lahan yang lebih dari 1 hektar. Dan memang rekomendasi saya adalah cabai rawit. Terus ini kan udah dipromosi nih. Nah, gimana kalau nanti ada kawan-kawan kita atau subscriber yang benar-benar serius berminat, kan belum tahu tuh alamatnya. Coba alamatnya di mana? Ya, seperti halnya kepada kawan-kawan saya sendiri, apakah yang jauh ataupun yang dekat, saya tidak tahu lokasinya. Saya akan memberitahu kalian lokasinya di Muara Sanding, tepatnya kilometer 3 dari pusat kota ya. Dan kebetulan kepada kawan-kawan yang sudah mengenal saya berada di Saung Al Bayinah ya, tepatnya di Yayasan Al Bayinah Garut, kepunyaan Pak Kiai ya, bapak kita semua. Tapi bagi kalian teman-teman yang memang ingin kenal sama saya yang belum tahu, silahkan, ada nomor saya, nanti saya cantumkan di bawah, bisa di WA, bisa di IG, atau bisa di channel YouTube-nya. Silakan. Siap. Mungkin segitu dulu untuk wawancara hari ini. Silahkan bekerja kembali, semangat, jangan pesimis, jangan pesimis. Iya, pesimis, jangan semangat, lanjutkan perjuangan. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.